Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Nah, sekarang memasuki pembahasan mengenai mubtada dan khobar. Nah, apa yang disebut dengan mubtada? Nah, mubtada itu secara penjelasan itu adalah isim marfu di awal jumlah. Itu yang namanya mubtada. Nah, kalau khobar mubtada, apa itu khobar mubtada? Nah, khobar mubtada itu adalah isim marfu yang terletak setelah mubtada. Oke, di sini kita jelaskan dulu mubtadanya. Yang pertama ada mubtadaun. Nah, mubtadaun. Apa mubtada itu? Mubtada itu isim marfu di awal jumlah. Isim marfu. Nah, di awal jumlah. Nah, lalu mubtada itu tentu saja harus selalu ada khobarnya. Karena tidak mungkin ada mubtada tapi tidak ada khobarnya. Karena ini satu paket mubtada dan khobar mubtada ini. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Itu harus dicari. Nah, khobar mubtada apa? Khobar mubtada itu sama ya, isim marfu. Nah, terletak setelah mubtada. Nah, ini yang namanya khobar mubtada. Isim marfu terletak setelah mubtada. Jadi ketika ada mubtada, nah itu harus ada khobar mubtadanya. Kalau mubtada isim marfu, nah di awal jumlah. Nah, ini yang perlu kita jadikan perhatian yang namanya isim marfu ya. Nah, isim marfu itu yang pokoknya, ciri yang pokoknya itu adalah domah isim marfu itu. Jadi ciri isim marfu. Nah, yang pertama adalah domah ciri isim marfu itu. Yang kedua, ciri isim marfu itu apabila dua orang pakai alif. Apabila beberapa orang laki-laki, nah pakai waw. Kalau beberapa orang perempuan, nah kalau beberapa orang perempuan tetap sama domah gitu. Jadi kalau mufrad ya ko ya sama eh, jamu muannas salim itu pakai domah. Tapi kalau dua orang pakai alif, kalau beberapa orang laki-laki ini pakai waw gitu. Nah, di awal jumlah. Nah, berarti letaknya itu memang harus di awal. Jadi cerita awal. Nah, yang pertama itu kalau isim dalam keadaan marfu, yaitu yang namanya mubtadaun. Nah, kalau khabar mubtada isim marfu. Nah, sama isim marfu ya. Ciri utamanya domah. Kalau dua orang alif, kalau beberapa orang laki-laki waw. Terletak setelah mubtada. Nah, ini letaknya itu setelah mubtada. Mubtada dulu, baru ada khobar mubtadanya. Nah, lebih enak sih kalau kita pakai contoh. Nah, contohnya Allahu sami'un.
Nah, Allahu sami'un. Allahu itu kedudukannya jadi mubtada. Kalau sami'un, nah kedudukannya jadi khobar mubtada. Nah, Allahu kedudukannya jadi mubtadaun. Kenapa Allahu itu jadi mubtadaun? Nah, karena Allahu itu isim marfu yang terletak di awal jumlah. Ciri marfunya apa? Ciri marfunya pakai domah. Ini di awal jumlah. Nah, ini di awal jumlah ya, ini letaknya di awal ya. Nah, ini di awal jumlah. Yang kedua, samiun. Samiun ini kedudukannya jadi khobaru mubtadain. Nah, kenapa samiun ini kedudukannya jadi khobaru mubtadain? Nah, karena dia isim marfu yang terletak setelah mubtada ini. Nah, itu. Apa ciri isim marfunya? Ciri isim marfunya, nah ini domah. Terletak setelah mubtada. Ada mubtada, ada khobar mubtada. Mubtada itu isim marfu di awal jumlah, sedangkan khobar mubtada isim marfu yang terletak setelah mubtada. Nah, untuk menerjemahkannya bagaimana? Untuk menerjemahkannya dari mubtadanya dulu. Allah itu Maha mendengar. Nah, Allahnya dari mana? Nah, Allahnya ini diambil dari kalimat Allahu. Nah, Allahnya ini diambil dari kalimat Allahu. Nah, yang ini. Itunya, nah kalau itunya berarti ini yang selanjutnya itu akan jadi khobar mubtada. Jadi kalimat itu, nah ini menunjukkan yang selanjutnya itu adalah khobar mubtada. Maha melihat, dari mana maha melihat? Nah, maha melihat, maha mendengar karena kan samiun. Maha mendengar dari mana? Maha mendengar dari kalimat samiun. Nah, ini dari khobar mubtadanya. Jadi kalau menerjemahkan, kalau setelah kata itu, nah itu pasti jadi khobar mubtada. Allah itu maha mendengar. Nah, contoh yang lainnya. Nah, di sini nggak bisa ya. Contoh yang lainnya kita masuk ke lembar yang baru. Lembar yang baru aja. Kita masuk ke Word-nya. Nah, ini masih menunggu, masih loading. Masih menunggu wordoffice.com. Oh, ini maksudnya ke internet ya. Yang di sini saja.
Kita menunggu agak lama ya ini untuk memberikan contoh mubtada dan khobar mubtada yang lainnya. Alhamdulillah nih muncul nih. Sambil menunggu kita lihat lagi ya yang tadi. Nah ini Allahu sami'un. Allahunya jadi mubtadaun karena isim marfu di awal jumlah. Sami'unnya khobaru mubtadain karena isim marfu yang terletak setelah mubtada. Terjemahnya Allah itu maha mendengar. Oke, masih proses. Ini juga sama satu aja, hapus saja. Udah masuk nih. Nah, alhamdulillah nih. Udah masuk. Nah, contoh yang lainnya ya. Jangan langsung tulis nggak ya? Oh bisa, oke. Yes, hapus dulu. Nah, contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya. Allahu ilahun. Nah, Allahu ilahun. Nah, Allahunya. Nah, ini jadi mubtadaun. Kenapa Allahunya jadi mubtadaun? Karena Allahu ini adalah marfu di awal jumlah. Apa ciri isim marfunya? Nah, ciri isim marfunya domah. Ini. Ilahunnya jadi apa ilahunnya? Nah, ilahunnya ini jadi khobaru mubtadain. Kenapa ilahunnya jadi khobaru mubtadain? Nah, karena ilahunnya ini isim marfu yang terletak setelah mubtada. Apa ciri marfunya? Nah, ciri marfunya domah. Terjemahnya apa Allahu ilahun? Nah, terjemahnya Allah itu yang disembah atau Tuhan. Nah, Allahnya dari mana Allahnya? Allahnya dari kalimat Allahu yang ini. Kita ganti warna dulu. Nah, Allahunya masih tetap hitam. Biarin aja. Allahnya itu dari Allahu yang ini. Itu karena yang selanjutnya akan jadi khobar mubtada. Nah, yang disembah. Nah, ini dari kalimat ilahun. Jadi ilahun itu bisa diartikan yang disembah, juga bisa diartikan Tuhan. Allahu ilahun. Allahunya jadi mubtadaun karena isim marfu di awal jumlah.
ilahunnya khobaru mubtadain karena isim marfu terletak setelah mubtada. Artinya Allah itu yang disembah atau Tuhan. Contoh yang lainnya. Nanti warna pulpen, bismillah. Nah, contoh yang lainnya di sini aja. Jadi gini ya, bagus. Warna-warni. Oh, ini emang pulpennya warna-warni. Pulpen yang ini aja. Nah, contoh yang lainnya. Muhammadun. Ini nggak kelihatan ya warnanya. Nah, bagus ini. Muhammadun Rasulun. Nah, kita kasih harokat dulu. Muhammadun Rasulun. Nah, Muhammadun kedudukannya jadi apa? Nah, Muhammadun kedudukannya jadi mubtadaun. Kenapa Muhammadun jadi mubtadaun? Nah, karena Muhammadun ini adalah isim marfu di awal jumlah. Apa ciri marfunya? Nah, ciri marfunya domah ini. Yang kedua, Rasulun. Nah, Rasulun kedudukannya jadi khobaru mubtadain. Nah, kenapa jadi khobaru mubtadain? Karena Rasulun ini adalah isim marfu yang terletak setelah mubtada. Ciri marfunya, nah ciri marfunya ini adalah domah itu. Muhammadun mubtadaun karena isim marfu di awal jumlah, Rasulun khobaru mubtadain karena isim marfu yang terletak setelah mubtada. Terjemahnya, nah di sini terjemahnya di atas saja. Muhammad itu adalah utusan. Nah, ini menerjemahkannya. Muhammadnya dari mana? Muhammadnya dari Muhammadun. Nah, ini itu kata itu menunjukkan yang setelahnya ini adalah khobar mubtada. Itu adalah, nah ini menunjukkan yang selanjutnya adalah mubtadanya. Utusan dari mana? Utusan ini dari kalimat Rasulun. Nah, itu. Jadi Muhammadun Rasulun. Muhammadnya jadi mubtadaun, Rasulunnya khobaru mubtadain. Nah, terjemahnya Muhammad itu adalah utusan. Nah, lalu bagaimana kalau khobarnya ini jadi mudhof dan kedepannya itu harus ada mudhof ilaihnya. Nah, sekarang kita berikan contoh yang itu ya. Yang hitam aja warnanya. Oke. Oke, di sini ya. Nah, ini. Warna hitam lagi. Oke, di sini. Muhammadun
Rasulullahi. Nah, ini. Rasulullahi. Nah, bagus. Nah, ini Muhammadunnya, kedudukannya jadi apa Muhammadunnya? Tadi ya. Nah, warna biru. Oke. Nah, Muhammadunnya, nah ini kedudukannya jadi mubtadaun. Kenapa Muhammadun jadi mubtadaun? Nah, karena Muhammadun ini adalah isim marfu di awal jumlah. Nah, ini di awal jumlah. Nah, kan yang namanya jumlah itu minimal 2 kalimat ya. Nah, ini kalimatnya 1, 2, 3 gitu. Kalau yang ini yang di atas kalimatnya 1, 2. Nah, 1, 2. Muhammadun sama Rasulun. Kalau yang tadi yang di atasnya lagi. Nah, ini kalimatnya 2 juga. Allahu sama ilahun. Nah, ini. Nah, kalau Muhammadun Rasulullah, nah ini kalimatnya 3. 1, 2, 3. Nah, kalimat 3. Nah, Muhammadun itu jadi mubtadaun. Rasulu, nah ini rasulu, ini jadi khobaru mubtadain. Kenapa jadi khobaru mubtadain? Karena rasulu ini adalah isim marfu yang terletak setelah mubtada. Tugas sayang, duduk dulu. Dia ngoler di sini. Nah, yang terletak setelah mubtada. Tapi kenapa ya tidak ada tanwin atau tidak ada alif lam? Nah, karena khobar mubtada ini mudhof. Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam, tidak ada tanwin. Jadi rasulu. Jadi mengirom itu khobar mubtadain wa huwa mudhofun. Kalau setelah mudhof, nah tentunya saja harus ada mudhof ilaihnya. Nah, kalau mudhof ilaih ini kan harus majrur ya. Dan ciri majrurnya itu adalah kasroh. Ada apanya? Di apa? Oh, nah mudhofun ilaih. Ciri majrurnya, nah ini kasroh ya. Nah itu. Jadi ini mah khobar mubtadanya mudhof. Jadi harus ada mudhof ilaihnya. Nah terjemahnya apa? Nah terjemahnya itu Muhammad itu utusan Allah. Muhammadnya dari mana? Nah, Muhammadnya dari Muhammadun. Kalau itunya menunjukkan yang setelahnya itu jadi khobar mubtada. Utusannya dari Rasul, khobar mubtada. Allahnya dari Allah ini, utusan Allah. Nah, ini boleh Muhammad itu utusan Allah, boleh juga Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu boleh juga seperti itu ya. Nah, itu mubtada dan juga khobar mubtada.
mubtada. Nah, itu penjelasan untuk mubtada dan khobar mubtada untuk yang pertama. Nanti kita akan jelaskan yang selanjutnya itu adalah mubtada itu ada mubtada mufrad, ada mubtada jumlah, juga ada mubtada syibhul jumlah. Oh, bukan mubtada maksudnya. Khobar mubtada. Nah, khobar mubtada itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada juga khobar syibhu jumlah. Nah, itu nanti akan kita bahas. Untuk sekarang kita beres dulu ya untuk pembahasan mubtada dan khobar mubtada yang awal. Alhamdulillah, semoga ilmu ini bermanfaat. Amin.